Silakan untuk memulai tafsir kajian kita hari ini, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Alhamdulillah, hanya dengan taufik hidayahnya, pertolongannya, hari ini kembali kita melanjutkan kaji Al-Quran surat An-Nur yang insyaallah menjadi majelis yang sangat dirindukan ataupun disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terus bersabar dalam kajian ini. Alhamdulillah kemarin kita sudah membahas ayat ke-32 ya. Ya, memang pembahasan ini sangat luas ya. Dan salah satu yang kita bahas kemarin itu bahwa pernikahan dalam Islam semangatnya betul-betul sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya betul-betul lepas dari keterikatan-keterikatan yang dibuat oleh manusia sehingga seakan-akan pernikahan yang semata-mata merupakan ketaatan kepada Allah ya, itu menjadi serasa aib ya. Maka pernikahan dalam Islam atau versi Al-Quran ini dicontohkan bil khusus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri ya, sebagai sesuatu yang hanya tunduk kepada aturan Allah dan menolak semua aturan-aturan adat-adat oleh manusia, betapapun menurut manusia itu suatu hal yang tidak mungkin atau yang aib atau yang tidak lazim dalam masyarakat. Ya. Maka yang paling dalam tanda kutip ekstrim, ya, pernikahan dalam Islam mendobrak kebiasaan yang tidak syar'i di dalam masyarakat itu pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Zainab binti Jahsh. Sebelumnya pernikahan Zainab binti Jahsh dengan Zaid ibnu Haritha. Zaid istilahnya kalangan ningrat. Zainab dari kalangan ningrat, Zaid dari kalangan masyarakat. Ya, kalau mau disebut sekarang kelas yang sangat-sangat bawah. Namun Islam membuktikan semuanya itu bahwa harus bisa terjadi seperti itu selama masing-masing punya misi ketaatan kepada Allah. Dan Zaid bin Haritha sendiri adalah anak angkat Rasulullah. Dan anak angkat itu hampir sama menurut adat Arab dengan anak kandung sendiri.
Sehingga seharusnya setelah Zaid ibn Harithah cerai dengan Zainab, seharusnya secara adat sangat tidak mungkin orang tua ya, menikahi mantan istri anak angkatnya. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala menikahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Zainab binti Jahsh. Ya. Maka nggak kebayang bagaimana omongan ya, masyarakat pada zaman itu. Ya. Tapi Allah mengajarkan kepada kaum muslimin, ya, yang penting sesuai dengan syariat Allah. Maka apapun omongan manusia tidak akan mempengaruhi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amri. Pernikahan Rasulullah ya dari anak-anak ya, dari istri yang masih anak-anak Aisyah, istri yang paling tua ya, istri yang sangat ya sebetulnya nenek-nenek ya, Saudah binti Zam'ah, istri yang dalam usia dewasa, apakah seperti Hafsah, seperti Sofia ya. Semua dicontohkan dalam Islam ya, bahwa sebenarnya usia itu tidak menjadi halangan di dalam Islam ataupun di masyarakat, mau nggak mau kita terkendala ya. Apakah suara saya jelas? Jelas, Ustaz. Oh ya, alhamdulillah. Ya, walaupun di dalam undang-undang negara nikah di bawah dengan istri di bawah umur itu menjadi pelanggaran. Ya, ini sebetulnya secara syar'i ya, andai kata dilakukan tetap tidak dosa. Ya. Tapi kesalahannya kepada negara. Ya, namun karena bisa berujung kepada penjara, maka mau nggak mau harus bersabar untuk tidak melakukan. Ya. Tapi dalam syariat Islam usia tidak menjadi kendala. Ya, tentu masalahnya bukan hanya di masalah usia, ya. Masalahnya kepada ar-rijalu qawwam. Ya. Adalah kepemimpinan laki-laki itulah pemegang utama ya, kehidupan rumah tangga yang baik. Betapapun sama-sama dewasa, ya sebutlah laki-laki 25, perempuan 24, tapi jika keduanya tidak dipersiapkan secara agama dengan baik, ya, maka usia tidak akan bisa membantu membangun rumah tangga yang baik. Sebaliknya usia 25 yang matang secara akhlak, matang secara ilmu, matang secara ketakwaan, kalau saja istrinya ya, katakan 14 tahun, 15 tahun, ya, maka tetap akan membawa kepada kehidupan yang baik. Jadi ya sedikit kita memahami versi Islam, ya, versi Islam yang banyak dilanggar oleh versi undang-undang kemanusiaan, ya, maka usia itu dalam Islam tidak mempengaruhi sebuah pernikahan. Yang penting adalah kematangan pribadi, kematangan akhlak, kematangan iman, kematangan ilmu, itulah yang paling penting. Maka di sini Islam menjadikan SOP kehidupan pentingnya orang beriman selalu dalam keadaan menambah ilmunya, ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
Jadi mencari ilmu dalam Islam harus menjadi sebuah sistem kehidupan yang sangat menyatu, tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi usia, kedekatan manusia dalam bangsa Arab, dalam kehidupan bangsa Arab, jika ada dua orang bersahabat akrab, maka menjadi aib kalau kemudian terjadi pernikahan. Jadi seperti hubungan Rasulullah dengan Abu Bakar Siddiq, ini kan hubungan Rasulullah dengan 4 sahabat secara umum, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini kan bisa disebut sahabat terinti dari semua sahabat. Menurut bangsa Arab, jika ada manusia punya hubungan yang istimewa satu dengan yang lain, maka aib untuk terjadinya pernikahan. Jadi sangat unik ya. Abu Bakar dan Umar adalah mertua Rasulullah. Utsman dan Ali adalah menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu suatu hal yang mustahil dalam bangsa Arab, tapi Islam mendobrak semuanya itu. Sangat bisa ya. Sangat bisa ya seseorang menikah dengan siapa saja, yang penting tujuannya baik. Manusia kemudian menganggap pernikahan itu identik dengan biaya, biaya yang sangat tinggi. Islam mendobrak semuanya, bahwa dengan biaya sekecil apapun nikah itu bisa dilaksanakan. Bahkan negara harus terlibat apabila ada warganya sudah saatnya menikah dan belum menikah, itu negara ikut bertanggung jawab. Sebagaimana Rasulullah bertanggung jawab ketika melihat seorang sahabat yang sudah melewati usia pernikahan, belum nikah juga, namanya Julaibib. Rasulullah ketika ditanya, maka Julaibib merasa nggak pede. Kata Julaibib, siapa sih yang mau dengan saya? Karena semua kekurangan ada dalam dirinya, ya miskin, ya tampang yang tawadhu, keluarga yang tawadhu, semua ada, nggak laik deh. Kata Julaibib, jangankan orang menikahkan putrinya ya Rasulullah, melihat saya aja sudah nggak akan berminat, begitu pesimisnya. Tapi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Julaibib, jadi sebuah instruksi, datangi keluarga ini, bilang saya diperintahkan oleh Rasulullah untuk meminang anakmu. Dan akhirnya keluarga itu begitu melihat Julaibib, nyaris sudah nggak bisa, walaupun katanya itu instruksi dari Rasulullah SAW, nggak tega dia melepaskan anaknya untuk seorang seperti Julaibib. Walaupun Rasulullah merasa di dalam kehidupan Julaibib ini ada keimanan yang luar biasa. Maka setelah dia ditolak dan pulang, maka putrinya, putri sahabi ini, ketika di dalam rumah mendengar bagaimana ayahnya menolak Julaibib, setelah Julaibib keluar, anaknya marah. Begitulah wanita yang solihah, kata anaknya, ayah tidakkah ayah nggak takut kepada Allah menolak orang yang telah direkomendasikan oleh Rasulullah. Ini menunjukkan apa?
pemikiran di balik wanita yang solihah ini, ya, bahwa pada hakikatnya kalau sudah menjadi qaror atau instruksi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang beriman itu harus bisa melepas, ya, semua pertimbangan-pertimbangan, ya, yang wajah, yang ekonomi, yang apa, ya, nggak ada lain kecuali tunduk kepada Al-Ahzab 36 tadi, ya, nggak boleh menolak. Ya. Maka atas desakan wanita yang soleh, putri yang solehah ini, bapak itu akhirnya memanggil kembali Julaibib, dan kemudian, ya, dengan satu proses setelahnya kemudian menikahkan Julaibib dengan anaknya. Namun setelah pernikahan berjalan beberapa hari, Julaibib ditakdirkan oleh Allah mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah keberkahan, ya, kehidupan yang didasari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Bisa jadi manusia demi taat kepada Rasul-Nya, ya udahlah, terimalah apa adanya. Insya Allah di balik ini ada hikmah yang luar biasa. Nggak salah syahid dalam perang Uhud. Ya. Maka dengan syahidnya suami ini otomatis, ya, jaminan bagi wanita ini dan seluruh keluarga besarnya untuk masuk surga. Karena orang yang syahid diberi hak oleh Allah memberi syafaat dari 70 anggota keluarganya, bisa dimudahkan proses masuk surganya saat nanti di akhir. Ya, kemudian menikah dengan sahabat yang lain, yang, ya, istilahnya tanpa catatan-catatan yang sifatnya fisik dan sosial, ya. Wah, masih panjang sekali bagaimana Islam di dalam syariat pernikahannya benar-benar mendobrak semua yang menjadi, ya, adat-adat kemanusiaan yang sampai kepada, ya, mengganggu syariat pernikahan itu sendiri. Ya, khusus di di adat Cina, adat Jawa, ya, biasanya terkenal dengan istilah ya, weton, ya. Yang dari Jawa pasti paham nih, weton, ya. Ya, kamu lahirnya tahun berapa, ya. Kemudian di bulan apa, ya. Kemudian dianalisa, wah ini cocok ini kalau nikah. Ya, di adat Cina juga begitu, ya. Maka kalau analisa wetonnya, analisa lahirnya nggak cocok, maka seseorang, ya, bisa menolak seorang calon. Padahal udah di sisi Allah udah sangat taat, udah sangat soleh, hanya masalah weton aja, ya, nggak jadi. Maka tidak berlebihan jika dikatakan kualitas keislaman umat Islam ini pada akhirnya akan terlihat di balik pelaksanaan pernikahan. Semakin baik keislaman, semakin terlihat dalam proses pernikahan itu hampir tidak ada kendala apapun, karena ukuran utamanya adalah dalam ketakwaan dan keimanan. Ya, maka saat ini sesuatu yang hampir mustahil itu adalah apabila, ya, wanita Arab, ya, baik Arab Indonesia maupun Arab yang di asli sana itu, ya, mustahil boleh menikah dengan, ya, non Arab, ya. Orang Indonesia menikah dengan wanita Arab.
itu kalaupun bisa harus menghadapi perjuangan, menghadapi keluarga besar. Belum lagi harta yang harus dipersiapkan. Ya, secara umum adalah mustahil ya, kecuali ya illa man rahimallah ya. Artinya itu menjadi adat umum bahwa wanita Arab atau keluarga Arab nggak mungkin menikahkan putrinya dengan non Arab. Ini sebetulnya sesuatu yang sangat tidak disukai oleh Rasulullah SAW, ya. Tapi sejalan menurunnya komitmen umat terhadap Islam hampir menjadi sesuatu yang tidak dikhawatirkan lagi. Jadi Rasulullah mengatakan satu tabiat Arab yang sangat sulit diluruskan itu adalah al-fakhru bil ansab, ya. Bangga dengan keturunannya. Seakan-akan ya hanya Arab lah yang paling baik, selainnya nggak baik. Sehingga jika seseorang atau orang tua menikahkan putrinya dengan non Arab, ya, maka sama saja keluarga itu telah memutus garis keturunan anaknya itu. Ya. Karena garis keturunannya akan ikut ayahnya. Luar biasa ini ya, saya punya tetangga ya, karena putrinya mau menikah dengan tetangganya yang notabene ya non Arab, ya, sebutlah tetangganya itu suku Madura. Ya. Tapi karena cinta akhirnya nikah. Maka apa yang terjadi? Putrinya ini diusir dari rumah. Nggak dianggap lagi anak. Luar biasa. Dan begitu seterusnya ya. Sampai sudah punya anak dan seterusnya nggak bisa menerima. Padahal si putrinya ini dari keluarga yang ahlus shalah ya. Sholat jamaahnya luar biasa. Bahkan bisa disebut ahlul Quran. Kecintaannya kepada Al-Quran luar biasa. Dari rumahnya tiap hari selalu terdengar bacaan Quran, ya, apakah dari ayahnya, dari anak-anaknya. Tapi kalau sudah bab seperti ini luar biasa. Ya. Padahal juga menantu lakinya juga bukan orang biasa, artinya juga termasuk orang yang soleh. Ya. Wah, semua tetangga menasehatinya, ya. Ya, menasehatinya ya kita manggil abah ya, manggil abah bukannya Islam begini. Wah, dan dia beralas-alasan ya, untuk supaya ya, tidak terus-menerus dalam kekecewaannya. Ya itulah kondisi umat kita yang buruk-buruk dalam mengatur negara secara Al-Quran ya, mengatur pernikahan yang di tangan sendirinya secara Al-Quran saja masih jauh daripada apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kajian ini bisa meluruskan ya, mungkin di antara kita, keluarga kita, orang yang kita kenal belum melaksanakan syariat Islam di dalam bab pernikahan ya. Semoga semua bisa lebih mengislamkan syariat pernikahan itu di dalam diri dan keluarganya dan orang-orang yang sekelilingnya, insya Allah. Ya. Maka pada ayat 33 wal yasta'fif ya alladzina la yajiduna nikahan. Ya. Bagaimana dengan orang yang terkendala pernikahannya, ya. Apakah ya karena alasan-alasan tentunya syar'i, maka Allah menyatakan wal yasta'fif, hendaklah orang itu menjaga kesucian dirinya. Ya. Hendaklah menjaga kesucian dirinya bagi yang belum bisa menikah. La yajiduna nikahan.
hatta yughniyahumullahu min fadlih, sehingga Allah memberi kecukupan kepadanya, kepada mereka dengan karunia-Nya. Jadi wal-yasta'fif, ya, apakah wal-yasta'fif ini bisa diartikan hendaklah siapapun yang belum berkesempatan nikah memperbanyak ketaatannya kepada Allah, ya, agar dirinya tidak disibukkan oleh kondisi yang belum tertakdirkan ini, terpalingkan, ya. Wabil khusus bagi laki-laki adalah berpuasa. Fa'alaikum bisyam fa innahu wija. Ya, hendaklah kamu berpuasa agar engkau lebih terjaga. Wal yasta'fif dalam bab ini adalah kisah Maryam, wanita yang memang ujiannya, ya, saat itu tidak menikah, ya, yang kemudian dipuji oleh Allah karena prestasi iffahnya, ya. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Ya. Ya, sebetulnya istilah ahsanat farjaha ini pelaksanaan daripada isti'faf. Ya. Kalau melihat artinya, ahsanat farjaha itu adalah menjaga kehormatannya. Ya. Ahsanat farjaha. Ya. Padahal secara prakteknya ahsanat farjaha ini luas sekali, ya. Ibadahnya, nyari ilmunya, akhlaknya, ya, kesibukan-kesibukan sosialnya, itu semua harus difahami sebagai praktek atau aksi sebuah akhlak ahsanat farjah. Ya. Kenapa kemudian yang diangkat bentuk istighfaf Maryam itu ahsanat farjaha, ya? Karena itulah puncak daripada akhlak manusia yang belum ditakdirkan oleh Allah menikah. Ya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang, ya, terjaga kemaluannya, ya, sampai akhir hayatnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Ya, padahal di balik ahsanat farjah itu, ya, luas, ya. Luas sekali bentuknya, ya, seperti yang dicontohkan oleh dua wanita yang ditemukan oleh Musa alaihissalam, bagaimana istighfafnya, ya. Istighfaf daripada dua wanita itu sampai dia salah satunya diarahkan oleh Musa alaihissalam untuk tidak berjalan di depan Musa, tapi berjalan di belakang Musa. Saking istighfafnya. Istilahnya, Mbak, jalannya di belakang saya aja. Bilang dari belakang. Kalau lurus, lurus. Kalau belok, belok. Belok kiri, belok kiri. Begitu iffahnya, ya, akhlak yang dilakukan. Ya. Maka ada janji dari Allah hatta yughniyahumullahu min fadlih, sampai Allah memberikan kecukupan, memberikan sarananya. Berarti karena sudah Allah janjikan, penting, ya, dalam bab ini orang beriman itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah memberikan, ya, bantuannya, pertolongannya, ya, apakah yang sifatnya takdir, apakah yang sifatnya daya dukung, ya, karena, ya, daya dukung semata-mata daya dukung juga bukan jaminan, ya,
penting bagaimana ketika Allah menakdirkan, itulah yang paling utama. Ya. Wabil khusus doa-doa yang sifatnya khafiyah. Ya. Nada rabbahu nidaan khafiyah. Ya. Doa yang betul-betul dilakukan hanya antara manusia dan hamba Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Ya. Maka kalau kita pelajari di surat Maryam, sedikit mengulang surat Maryam, disebut nidaan khafiyah itu ya apabila tema doanya terdiri dari 3. Ya. Tema doanya terdiri dari 3. Pertama, ya, doa yang disampaikan dengan penuh husnudzon kepada Allah. Ya. Ya. Husnudzon sehusnudzonnya. Ya. 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 Walaupun nggak perlu diucapkan ya istilahnya. Kalau saja ternyata doa ini beda dengan yang diharapkan, saya nggak akan kecewa ya Allah. Ya. Saya betul-betul minta ini, saya kembalikan kepadamu. Ya. Nah, itu diungkapkan dengan apa? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya. Doa yang disampaikan dengan penuh husnudzon kepada Allah. Ya. Pokoknya saya nggak bakal kecewa ya Allah kalau berdoa kepadamu. Ya. Apapun responnya saya nggak bakal kecewa. Ya, ini namanya hamba yang punya kedudukan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Yang selalu rela apa saja yang menjadi takdir Allah kepadanya dan Allah pun juga rela kepadanya. Ya. Di kriteria nidaan khafiyah itu pertama apa? Memiliki tingkat husnudzon yang tinggi kepada Allah. Yang kedua ya disebut nidaan khafiyah apabila isi doanya itu menunjukkan kelemahan dirinya yang sudah betul-betul lemah sehingga terkesan apa yang diminta itu sepertinya nggak masuk akal. Ya. Tapi karena walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, istilahnya ya bodo amat, mau masuk akal nggak masuk akal, pokoknya kalau sama Allah itu semuanya bisa. Ya. Ya. Maka bentuk-bentuk kelemahan yang disampaikan Nabi Zakaria itu apa? Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbika syaqiyya. Kemudian di ayat berikutnya dia mengakui bahwa dirinya yang sudah sangat tua ya. Waqad balaghtu minal kibari itiyya. Jadi pada hakikatnya di balik ungkapan-ungkapan kelemahan yang sudah tingkat tinggi ini ya, implisitnya apa? Implisitnya adalah bahasa tersiratnya apa? Tapi bagimu ya Allah semuanya ini nggak ngaruh ya. Walaupun tulang ini sudah lemah, rambut sudah memutih, usia udah udah sangat tua, istri juga demikian udah sangat tua, tapi bagimu ya Allah itu nggak mempengaruhi apa. Tetap bagi Allah suatu hal yang bukan penghalang sedikit pun. Ya. Sebaliknya, ya, jika kami berada dalam segala kekurangan seperti ini, tapi Engkau ya Allah maha sempurna. Jadi dibalik mengungkapkan segala kelemahan adalah pujian kepada Allah yang maha sempurna. Di balik ungkapan kelemahan, sebuah kepercayaan atau keyakinan bahwa bagi Allah itu bukan penghalang apapun kondisi kekurangan manusia itu. Karena itu, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, enggak bakalan saya kecewa berdoa kepada Zat yang maha sempurna,
Zat yang tidak akan terkendala oleh apapun kondisi yang ada. Yang ketiga disebut nidaan khafiyah, menunjukkan satu tujuan yang pasti diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahabli min ladunka waliyya. Ini tujuan yang sangat dicintai oleh Allah, ya. Berilah saya keturunan yang wali, ya. Keturunan yang wali itu maksudnya apa? Keturunan yang betul-betul siap beribadah sebaik-baiknya, siap memperjuangkan agama dengan sebaik-baiknya. Keturunan yang betul-betul tunduk kepada Allah di dalam birrul walidainnya. Jadi berprestasi tinggi dengan Allah, berprestasi tinggi dengan manusia. Ini dimaksud dengan fahabli min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali yaqub wa ja'alhu rabbi radiyya. Turunan yang ingin betul-betul diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar, jadi tidak diungkapkan sama sekali yang biasa menjadi yang menjadi apa, yang biasa terlintas pada manusia. Kenapa punya keturunan? Ya biar nggak terputus. Kenapa punya keturunan? Ya biar bahagia. Itu sama sekali nggak diungkap. Yang diungkap, yang dicari, yang paling membuat Allah ridha. Ja'alhu rabbi radiyya. Sebagaimana juga diungkapkan oleh Ibu Ali Imran, ya. Qalat imra'atu Imran rabbi inni, ya, nadartu laka ma fi batni muharraran, ya. Muharraran itu ingin memiliki bayi yang betul-betul hanya hidupnya konsentrasi beribadah kepada Allah, khususnya di dalam mengurus Baitul Maqdis, Al-Masjidil Aqsa, ya. Dan nyaris tidak mau sibuk dengan urusan keduniaan apapun, sehingga dia mengistilahkan muharraran. Jadi karena semangat inilah sampai Allah menjadikan sebagai nama surat Al-Imran, ya. Keluarganya Bapak Imran, ya, karena cita-citanya yang tinggi di dalam menyiapkan generasi yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini pentingnya memanfaatkan janji Allah hatta yughniyahumullahu min fadlih. Ya. Di balik tertundanya sebuah pernikahan, maka sudah terjanjikan pertolongan Allah. Apakah kaitannya dengan daya dukung ekonomi, ya, dan lain sebagainya, apakah mungkin rumah, mungkin biaya hidup dan lain sebagainya, maka juga yang penting ditakdirkannya, dimudahkannya sebuah proses menuju pernikahan. Maka penting diminta kepada Allah dengan adab yang dicontohkan oleh Nabi Zakaria, insya Allah. Ya. Nah, berikutnya ini punya tema beda lagi, ya. Ya. Jadi yang pertama tema iffah, ya, untuk ayat 33, ya. Yang kedua tema Alkitab, ya. Tema Alkitab, ya. Ini salah satu kata kitab yang sangat beda dengan umumnya yang lain, ya. Jadi kitab itu dalam Al-Qur'an bisa bermakna wahyu, ya. Ya. Apakah maksudnya Taurat, maksudnya Injil, maksudnya, ya, Al-Quran, itu sering diungkapkan dengan kata Alkitab. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Berarti Alkitab di sini, ya, artinya apa? Al-Quran, ya. Walladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Ini wahyu, ya. Semua orang sejak zaman dahulu, mereka yang beriman kepada Taurat, Injil, Zabur, ya,
Masuk Al-Quran, mereka selalu berinteraksi dengan sebaik-baiknya. Di awal juz 5, kitab adalah ketetapan. Kitab Allahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Artinya penjelasan-penjelasan di atas itu sudah menjadi ketetapan. Kitab di ayat ini beda lagi. Kitab di ayat ini adalah kemerdekaan seorang budak yang sudah disyaratkan oleh pemiliknya. Jadi si A punya budak, ketika dia mengatakan, kamu kalau bisa bayar 5 juta, kamu bebas. Maka budak itu diperintahkan untuk mencari 5 juta itu. Apakah dengan kerja, apakah dengan mencari infak dan sedekah, termasuk mencari dari zakat. Jadi kalau ibu-ibu baca ayat zakat ada kata wafir riqab. Termasuk yang 8 golongan yang mendapat zakat adalah ar-riqab, para budak. Wabil khusus budak yang sedang mendapat Alkitab, mendapat janji kemerdekaan dengan sebuah syarat. Budaknya disebut dengan mukatab. Orangnya disebut mukatab. Prosesnya disebut Alkitab. Maka walladzina yabtaghunal kitab, dan orang-orang yang menghendaki kemerdekaan dirinya dengan syarat. Artinya jadi begitu ya. Jadi jangan memahami kata Alkitab di sini dengan Al-Qur'an ataupun yang lainnya ya. Mimma malakat aimanukum, ya, dari budak-budak yang kalian miliki, fakatibuhum, ya, maka berikan persyaratan itu. Fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Jika engkau mengetahui di dalam diri budak itu ada kebaikan. Yang dimaksud kebaikan di sini bisa yang sifatnya imani, keimanan, bisa yang sifatnya keilmuan, bisa yang sifatnya kemandirian. Tentu yang lebih bagus adalah tersatukan semua-muanya. Para sahabat lebih mengutamakan khairan di sini adalah keimanan. Kita tahu di surat Al-Balad Allah katakan wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Merupakan amal soleh yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah adalah memerdekakan budak. Maka dianjurkan atau bahkan sangat dianjurkan memerdekakan budak itu walaupun dengan proses mukatabah, proses fakatibuhum, kemerdekaan yang dengan syarat, ya. Itu sudah menjadi amal soleh yang luar biasa. Apalagi tanpa syarat. Tanpa syarat, alami saja. Adalah Abdullah bin Umar memiliki koleksi budak yang banyak. Setiap kali melihat budaknya, kehidupannya semakin soleh, langsung dimerdekakan tanpa mukatabah, tanpa syarat. Kenapa? Pokoknya saya lihat dia sudah rajin sholat jamaahnya, saya lihat dia rajin baca Qur'annya, saya lihat dia rajin. Ini yang pada zamannya tidak pernah dilakukan oleh manusia model apapun. Yang ada di zamannya orang yang tidak beriman maka betul-betul menganggap budak itu seperti benda. Bahkan tidak sedikit yang ketika marah hidungnya dipotong misalnya, telinganya dipotong. Begitulah orang-orang yang tidak beriman memperlakukan budak itu betul-betul sudah tidak dianggap sebagai manusia lagi,
Maka datang Islam, Rasulullah marah sekali ya. Rasulullah, siapapun yang menyakiti budaknya akan saya kisos, walaupun kisosnya tentu lebih ringan ya, tapi ya dibela oleh Islam saat itu ya. Bahkan oleh Islam dijadikan sebuah kebajikan siapa yang memerdekakan. Ya. Jadi in alimtum fihim khaira ini menjadi satu motivasi tersendiri bagi para budak saat itu. Ya. Maka tidak sedikit akhirnya budak-budak yang menjadi ulama kibar, ya, ulama berkelas tinggi, ya. Walaupun saat itu dia sudah mantan, ya, sebutlah Bilal bin Rabah, Salim Maula Abi Hudzaifah, ini budak-budak yang luar biasa kelasnya, ya. Zaid ibnu Harithah itu di zaman Rasulullah, di zaman tabi'in juga demikian, ya. Ya, di dalam ilmu baca Al-Qur'an terkenal dengan qiraah sab'ah, ya. Maka hampir semua tokoh-tokoh qiraah sab'ah itu dulunya adalah budak. Yang karena hidup dalam sistem Islam, mereka diberi peluang untuk ya belajar, ya. Belajar apa? Belajar mencari ilmu, bahkan ada menjadi pejabat, ya. Ada seorang Ibnu Abi Aufa, ya. Ketika bertemu dengan Umar bin Khattab, ya, ada yang bisiki Umar, Amirul Mukminin, ini orang dulunya budak, tapi masya Allah, ya, dia alim dan dia saat ini jadi pejabat. Maka Umar pun membacakan hadis Rasulullah, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yudha'u bihi akharin, ya. Rasulullah mengingatkan, itulah keberkahan Al-Qur'an, katanya, ya. Siapa saja walaupun dari kalangan yang terendah, kalau dia mau belajar Al-Qur'an, Allah angkat derajatnya. Siapa saja dia walaupun dari kalangan ningrat, kalau jauh dari Al-Qur'an, Allah akan merendahkan hidupnya. In alimtum fihim khaira, ya. Maka adalah Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab, ya, sahabi yang terkenal banyak memerdekakan budak karena memang tersemangati oleh ayat fakku raqabah atau it'amun fi yaumin dzi masghabah, ya. Sehingga pernah dia ditanya oleh seorang sahabatnya, wahai Abdullah bin Umar, katanya, ya, kamu nggak khawatir ditipu oleh budakmu, ya. Ya, artinya dia hanya berpura-pura aja soleh supaya dimerdekakan, ya. Itu urusan dia dengan Allah, katanya, ya. Tidak ada ruginya tertipu di dalam amal soleh, ya. Tidak ada ruginya tertipu dalam amal soleh, ya. Ya, kalau setiap amal soleh selalu dikhawatirkan ntar tertipu, ntar begini, ya, bisa-bisa orang nggak beramal-amal soleh, ya. Ya, karena untuk mengetahui kesungguhan atau tidaknya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam, ya. Tema masih berlanjut, wa atuhum mimma lillahilladzi atakum, ya. Budak yang dalam status mukatab hendaklah diberikan, ya, zakat mimma lillah. Zakat itu istilahnya harta Allah. Maka manusia jangan masih menganggap itu hartanya sehingga dia sayang, ya, karena harta Allah ya harus diserahkan, ya, harus disalurkan. Dan berilah mereka daripada zakat, istilahnya malillah di ayat ini, terhadap apa yang Allah berikan kepadamu. Maka disinilah termasuk salah satu yang dijanjikan oleh Rasulullah, salatsun haqqun 'alallahi 'aunuhum, 3 manusia yang pasti ditolong oleh Allah. Al-mujahidu fi sabilillah, orang yang berjihad. An-nakihul ladzi yuridul 'afaf, orang yang menikah dengan niat ingin mencapai kesucian dirinya di sisi Allah. Wal mukatabul ladzi yuridul ada, ya.
Dan budak yang dijanjikan kemerdekaan, di mana dia ingin memerdekakan dirinya, maka insya Allah ditolong oleh Allah. Yang penting budaknya ini tetap menjalankan syariat Islam. Ya. Jadi para budak ini betapapun diperintahkan kepada pemiliknya untuk menghormati, ya, budaknya juga diperintahkan oleh Allah untuk menghormati kewajiban-kewajibannya sebagai budak. Ya. Salah satunya adalah tidak menjadi abiq. Abiq itu apa? Buron. Ya. Tidak melarikan diri. Oh, ada kesempatan lari, ini lari. Ya. Maka budak yang abiq istilahnya itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nabi Yunus disebut abaqa ilal fulkil mashhun. Ya. Jadi diumpamakan seperti seorang budak yang melarikan diri. Ya. Belum diperintahkan untuk meninggalkan umatnya, dia meninggalkan umatnya. Sehingga Allah istilahkan dengan abaqa ilal fulkil mashhun. Baik, tema yang ketiga dari dari ayat 33 ini adalah, ya, dilarang, ya, menjadikan budak-budak wanita itu sebagai pelacur, ya, agar bisa menghasilkan uang. Dan adatnya sangat kuat seperti itu, ya. Ya, karena budak itu seperti benda, maka kalau tuannya mengatakan kamu harus bisa menghasilkan uang tiap hari sekian, ya tentu budak wanita, ya, dengan melacurkan diri, maka mau nggak mau dia harus mengikuti. Tapi Al-Quran turun untuk melarang perbuatan ini. Memang dia budak, tapi haram hukumnya, ya, murka Allah ketika kau dijadikan oleh manusia budak-budak wanitanya itu alat pelacuran untuk menghasilkan harta yang tidak seberapa. Karena dalam syariat Islam, betapapun banyaknya harta itu triliunan, tapi jika dihasilkan dari hal yang tidak diridhai oleh Allah, maka itu disebut dengan thamanan qalila. Bernilai sangat rendah, nggak ada barokahnya, bahkan tidak ada manfaatnya. Ya. Maka Allah katakan wala tukrihu fatayatikum. Tema yang ketiga dari ayat 32 ini, dan jangan kamu memaksa budak-budak perempuanmu itu alal bigha, ya, untuk melakukan prostitusi. Bigha itu artinya apa? Prostitusi. In aradna tahassuna, jika dia menghendaki, ya, tahassuna, ya, kesucian dirinya, ya. In aradna tahassuna, ya. Tapi pengertiannya bukan jika dia menginginkan kesucian. Jadi kalau nggak mengenai kesucian boleh dong. Pengertiannya bukan begitu. Artinya ketika seorang budak itu sudah masuk Islam, ya, maka otomatis dia itu menjadi budak yang in aradna tahassuna. Ya. Ini menunjukkan apa? Karakter Islam yang aksiomatik, ya. Bahwa setiap muslimah betapapun statusnya budak, pasti dia punya akhlak aradna tahassuna. Aradna tahassuna. Tidak berminat sedikit pun dengan hal-hal yang sifatnya kemaksiatan, wabil khusus perzinahan. Ya. Sehingga Allah ungkapkan dengan in aradna tahassuna. Litabtaghu 'aradal hayatid dunya. Dengan tujuan kamu agar bisa mendapatkan, ya, harta. Aradal hayatid dunya. Aradal hayatid dunya itu artinya harta.
biasanya harta itu disebut dengan apa? Al-mal. Al-mal. Tapi ayatnya di sini panjang banget untuk menyebut harta saja pakai aradul hayatid dunya. Arada itu asalnya apa? Sesuatu yang melintas. Arada asal artinya sesuatu yang melintas. Haya kehidupan, dunia artinya sesuatu yang rendah. Jadi Allah ungkapkan harta dengan aradul hayatid dunya, bahwa harta yang didapatkan dengan hasil kemaksiatan itu, walaupun kelihatannya banyak, walaupun kelihatannya bisa nikmat, yakinlah dia akan hanya melintas begitu saja, yang tidak akan memberi kebahagiaan yang sesungguhnya kepada manusia. Maka jangan pernah berharap banyaknya harta dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dia hanya akan menjadi aradul hayatid dunya, sesuatu yang selewatan saja. Setelah itu habis, dan kamu harus mempertanggungjawabkan harta itu di sisi Allah yang akan membuatmu susah di akhirat. Tsumalatus alunna yauma idzin anin na'im. Harta itu akan kamu bertanggungjawabkan jika hasilnya tidak diridhai oleh Allah. Wa may yukrihunna, dan barang siapa yang dulu pernah memaksa budak-budaknya, fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Hendaklah segera bertaubat, karena sesungguhnya setelah manusia itu memaksa budak-budaknya, maka kalau dia bertobat, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka sampai di ayat 33 ini selesailah satu penggal, satu tema besar di surat An-Nur ayat 1 sampai 33 ini yang membahas tentang hukum-hukum, membahas tentang kehidupan rumah tangga yang baik, rumah tangga yang terjaga dari kemaksiatan. Maka lebih jelas lagi ditutup oleh Allah dengan walaqad anzalna, dan sungguh telah kami turunkan. Dan segala yang diturunkan berarti sumbernya dari atas, dan atas itu langit, dan langit itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaqad anzalna, dan sungguh telah kami turunkan kepadamu ayatin mubayyinat, ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat yang memberi kejelasan. Maksudnya ayat 1 sampai 33 itu harus disikapi sebagai ayatin mubayyinat. Jadi ayat pertamanya dengan bayyinat. Ini jelas. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatim bayyinat. Maka ditutup sifat yang kedua adalah mubayyinat. Mubayyinat. Bisa dipahami perbedaan bayyinat dan mubayyinat. Ibu-ibu mungkin melihat background gambar saya pasti jelas. Jelas enggak ini? Jelas. Jelas sebagai apa? Gambar Masjidil Aqsa. Sebagai gambar Masjidil Aqsa, bayyinat. Tapi gambar ini tidak mubayyinat. Dalam arti lampunya ada berapa? Nggak bisa dihitung. Cuma kelihatan masjid saja. Mimbarnya di sebelah mana? Nggak tahu. Berarti nggak mubayyinat. Sebagai gambar masjid, bayyinat. Tapi dia tidak memberi kejelasan. Pintunya ada berapa? Sulit juga. Walaupun dihitung belum tentu akurat. Berarti tidak mubayyinat. Kecuali yang datang ke sana. Tapi kita bicara tentang gambar ini. Nah, Al-Quran Allah selalu beri sifat bayyinat, mubayyinat. Jelas dan memberi penjelasan, atau dengan kata lain jelas dan mudah dipahami. Wa mathalan minal ladzina khalau min qablikum, dan tentu tidak saja
An-Nur saja yang bayinat mubayinat, tapi seluruh Al-Qur'an pada akhirnya bayinat mubayinat, ya. Dan juga menjelaskan penjelasan-penjelasan generasi terdahulu, ya. Bagaimana Allah mengangkat hamba-hambanya yang taat kepada wahyunya, dan bagaimana hamba-hamba Allah, manusia-manusia yang tidak taat kepada wahyunya. Itu semua ada dalam Al-Quran. Dan itu dimaksud dengan wa mathalam minal ladzina khalau min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin. Surat An-Nur khususnya dan seluruh Al-Quran harus menjadi nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah syarat utama belajar Al-Quran, harus dibangun ketakwaannya, ya. Ya, jadi alhamdulillah nampaknya Allahu a'lam husnudzon saya, hati ibu-ibu yang hadir di sini nampaknya, ya, insya Allah termasuk wa mau'izatan lil muttaqin, ya. Karena sampai saat ini entah pertemuan berapa, yang 20 atau beberapa, ya, masih siap seperti ini, insya Allah menikmati, ya. Jadi ya, di tempat lain panitianya memaksa, ya. Tapi kalau pesertanya belum terbangun mau'idatul takinnya, ya, jadi susah menyampaikannya, ya. Mana ini nyambunginnya, ya. Karena An-Nur ini nggak bisa dipahami secara otak saja, ya, secara teori begitu ini, dia harus pakai hati, ya. Jadi inilah karena yang belajar di sini udah pakai hati semua, ya, maka bisa jadi satu ayat untuk 1 jam sendiri keluar semua itu semua informasi, ya. Tapi kalau ditulis yang nyambung dengan An-Nur, ya, cuma nyambung secara intelektual saja, hatinya nggak nyambung, susah untuk menjelaskan suatu ayat dibongkar habis, itu agak susah, ya. Ya, karena nggak nyambung secara hati. Ya, inilah perbedaan wa mau'izatal lil muttaqin, ya. Karena itu harus disadari, belajar Al-Quran bukan hanya belajar sebuah teori, tapi juga belajar menjadi orang yang beriman, ya. Baik Ibu-ibu rahimakumullah, sampai di sini kaji kita. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.